Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, piye kabare? Kali ini gue mau ngebahas transmisi data serial via RS485 guys. Apa itu RS485? Langsung aja guys, kita mulai ya. Ini ada modul namanya RS485 ya, gini. Jadi RS485 itu digunakan untuk transmisi jarak jauh ya. Jadi basicnya adalah kita sebenarnya melakukan komunikasi serial biasa nih. Antara misalkan gua di sini contohnya dua mikro ya, peer to peer. Ada mikro master dan slave. Kita sebutnya master dan slave. Nah, di master dan slave ini akan bertukar data. Nah, rencana gua mau ngirim data dari master ini, mau minta datanya. Ya tolong ambil data dong, minta data gitu kan. Nanti yang slave-nya bakal ngirim datanya gitu. Seperti itu sih. Nah, ini gua coba ya, barusan gue coba mampu menggunakan kabel dengan panjang sekitar 100 meter. Itu masih aman katanya guys. Yang dipakai juga cuma dua kabel aja ya, cukup. Gue pakai kabelan sih, tapi yang dipakai cuma dua aja, warna oranye sama putih oranye gitu doang. Gue praktekin dulu nih dasarnya komunikasi serial ya antara Arduino dan Arduino gitu. Jadi yang penting sebenarnya di sini adalah komunikasi serial biasa dulu, kemudian kita akan convert melalui RS485 gitu. Sebenarnya dipakai tuh untuk transmisi jarak jauh aja ya, karena gue baru pernah nyoba kalau serial biasa TX-RX langsung ya antara Arduino ke Arduino paling sekitar 5 meteran guys. Itu juga dengan kabel yang bagus gitu ya. Kalau kabelnya kurang bagus kadang-kadang 5 meter juga nggak nyampe gitu guys. Oke, langsung aja guys. Gue mau jelasin sedikit nih. Jadi di modul RS485 ini itu ada pin ya. Pertama pin bagian input output ya. Ada DI, DE, RE dan RO. Kita lihat ya di sini di layar bahwa ada DI. DI itu driver input atau TX. Jadi dari Arduino TX-nya dihubungkan ke DI gitu ya. Kemudian ada RO. RO itu receiver output. Jadi dari pin RX-nya di Arduino, receive-nya ya, itu dihubungkan dengan pin RO yang ada di modul RS485. Nah, kemudian ada pin RE dan pin DE ya. RE itu receiver enable ya. Dia kalau mau enable itu harus low ya receivernya. Terus kalau driver enable itu untuk TX-nya ya. Kalau diberi high dia enable. Artinya kalau gua mau transmit data ya. Transmit data dari Arduino ke RS485 berarti gua harus mengaktifkan pin DE ya. Itu gua high kan. Kasih logic high 5 volt. Nah, nanti di pin slave-nya yang mau menerima itu pin RE-nya itu harus di low ya. Low-nya itu enable. Di low baru dia terhubung. Seperti itu guys. Kemudian ada pin A, pin B itu yang di terminal ini. Ini akan dihubungkan melalui kabel, dua kabel tadi yang gue bilang ya. Langsung dari kabel ini ke sana gitu. Ini juga bisa di paralel. Jadi nanti bisa beberapa slave ya. Tapi di contoh ini gue cuma pakai satu slave aja. Nah, terus ada VC dan ground. Ini biasa 5 volt sama ground aja gitu ya. Oke, selanjutnya gue mau ngebahas ini dulu ya. Komunikasi antara master slave dengan metode simplex ya, simplex. Gua ngambil gambarnya dari nylamchatronic.com gitu ya. Dari situ ngambilnya. Jadi intinya ini driver yang di sebelah kiri, Arduino yang ada di kiri itu adalah masternya guys. Yang di kanan adalah slave-nya gitu ya. Dari mana kita tahu? Nah, dari pin DE dan RE ya. DE dan RE di sebelah kiri itu dihubungkan dengan 5 volt ya. Tadi kan gue bilang kalau DE itu high berarti dia transmit ya. Terus RE itu harus low kalau mau dia jadi receive gitu ya. Sekarang jadi RE-nya high, DE-nya itu juga high. Jadi di sini mengindikasikan bahwa jadi Arduino yang sebelah kiri itu sebagai transmit ya, pengirimnya atau master di sini. Nah, lihat juga di sini menggunakan TX0 ya. Dia langsung masuk ke TX0. Dia nggak ada receive-nya karena memang dia hanya mengirim saja. Jadi metode pengirimnya juga gampang guys, kayak kalau di Arduino ya, tinggal serial.print aja gitu. Serial print atau serial write gitu ya. Dia udah terkirim langsung gitu otomatis. Nanti di bagian penerimanya itu sama. Untuk VC ground-nya itu pakai 5 volt ya, tetap sama ada. Kemudian untuk yang dipakai untuk receiver itu yang pin RO ya, receiver out. Receivernya itu outnya itu langsung masuk ke RX0 di sini. Jadi langsung dibaca if serial available gitu aja biasa di Arduino-nya. Terus di pin RE-nya itu kan ke ground ya. Receiver enable-nya itu di ground kan. Jadi dia menandakan sebagai receiver gitu ya. Kemudian dan DE-nya juga di ground kan sekalian. Jadi dia mengindikasikan sebagai receiver gitu ya di sini. Nah, ini yang namanya metode simplex ya. Satu arah. Hanya dari master ke slave gitu, satu arah. Kemudian gua mau ngebahas yang half duplex ya. Half duplex itu dia komunikasi dua arah ya. Tapi bergantian, nggak bisa secara bersamaan.
biasanya tuh gini, si master minta data dulu nih, ngirim data, minta data request data nih. Yang intinya kan berarti ngirim permintaan kan ya. Nanti begitu diterima sama si slave, oh ya ada master minta data, baru si receiver itu mengirim datanya gitu untuk diterima oleh si master. Sama aja ya, jadi kayak tadi sama aja, cuman yang pin DERE-nya itu jangan masuk ke 5 volt atau ground, tapi kita masukkan ke pin input output ya. Untuk kita akan set dia sebagai high atau low gitu ya, sebagai transmit atau receive gitu. Sama ya, DE-nya itu karena DE itu TX ya, jadi dihubungkan langsung ke TX saja DE. RO-nya receiver outputnya langsung masuk ke RX gitu. Langsung aja gini. Sama, kedua ini master slave itu sama. Posisi dari modulnya itu sama. Dan wiringnya juga sama ya posisinya ya. Dia pakai TX-RX 01, kemudian ada pin 2. Pin 2-nya itu dia sebagai flag akan menjadi transmit atau receive itu guys. Transmit itu high, receive itu berarti low gitu ya. Kita bebas bisa menentukan nih, yang kanan mau jadi master atau yang kiri menjadi master gitu ya. Yang jelas ini harus bergantian nih, karena kan dia menggunakan half duplex gitu ya. Nah nanti gue juga akan praktekkan ini nih, cara yang half duplex ya. Karena emang gue nggak memungkinkan kalau menggunakan full duplex, oke? Kalau full duplex adalah dia berkomunikasi secara bersamaan nih. Baik transmit dan receive bisa secara bersamaan ya, nggak perlu nunggu satu sama lain guys gitu. Ini yang terakhir adalah full duplex yang seperti ini ya. Jadi masing-masing Arduino itu punya 2 modul RS485. Satu modul sebagai receive, satu modul sebagai transmit gitu ya, 2. Jadi terlalu boros sih, boros modul, kemudian juga boros kabel, karena kabelnya itu yang tadinya 2 kabel aja buat pengirim data A dan B, sekarang ada 2 nih ya. A-nya ada 2, B-nya ada 2. Jadi mau nggak mau pakai 4 kabel untuk transmisi datanya gitu. Menurut saya sih terlalu boros gitu. Tapi memang secara simultan, secara bersamaan, si ini bisa menjadi master dua-duanya ya. Karena saling bisa ngirim satu yang lain tanpa menunggu yang lain dulu seperti itu guys. Oke, langsung aja gue jelaskan ke lu di sini ya, menggunakan half duplex. Biar gampang, gue di sini DE dan RE-nya langsung gue solder guys ini ya. Disambung tuh. Ya, gue pin DE dan RE-nya gue sambung langsungnya di solder. Jadi gue tinggal pakai satu pin aja di sini, salah satu gitu. Oke, gue coba pertain dulu nih yang ada di sini ya. Gue ada Arduino, yang ini mau gue jadikan sebagai slave, yang ini sebagai master ya. Dan gue nggak mau pakai hardware serial guys. Kalau tadi di contoh gambar tadi kan menggunakan hardware serial ya. Jadi langsung ke 0 dan 1. Gue mau pakai pin 2 dan 3 menggunakan software serial. Caranya gini. Gue pakai pin 2 di sini. Pin 2 gue colokin. Pin 2 sebagai RX. Kemudian karena pin 2 sebagai RX, gue masukin ke pin 3 di sini. Pin 3 di sini sebagai TX gitu ya. Terus balik lagi sekarang. Yang pin 3 di sini ini sebagai TX. Pin 3 di sini sebagai TX. Gue masukin ke sini pin 2 sebagai RX gitu guys di sini. Jadi 2 kabel. Sebenarnya gini, karena gue pakai USB yang sama ya, USB sama nih ya, USB yang sama di laptop yang sama. Jadi kan groundnya itu udah masuk ya, udah satu level gitu, udah ada groundnya sama tuh di laptop gitu ya. Jadi nggak perlu pakai ground ke ground. Tapi kalau misalkan lu beda laptop atau beda tegangan atau beda sumber tegangan, itu mau nggak mau lu harus tambah satu kabel lagi nih dari ground sini dengan groundnya sini. Ini harus dihubungkan, harus terhubung. Ground ini dan ground ini harus terhubung. Kalau menggunakan power supply atau source dari tegangan yang berbeda gitu ya. Karena gue satu laptop, gue tinggal TXR-nya aja gitu. Groundnya udah otomatis nyambung di laptop gitu ya. Pertama gini, codingan lu itu harus bisa berfungsi dulu dengan metode ini ya. Dengan metode tadi yang TX dan RX tuh, software serial atau hardware serial bebas, tapi dia harus berfungsi dulu. Kalau codingan udah berfungsi, baru kita convert melalui modul RS485 gitu guys. Di sini gue jelasin dulu ya. Gue punya codingan master di sini, nanti gue share ke lo. Gue pakai software serial ya. Enable TX-nya gue pakai pin 4 ya. Jadi nanti modul ini yang tadinya RE sama DE kan udah gue sambung ya. Ini nanti gue colokin masuk ke pin 4 gitu guys. Sama, dua-duanya itu sama. Terus gue definisikan my serial. Software serial itu namanya my serial dengan pin 2,3. 2 itu RX, 3 itu TX gitu ya. Terus gue pakai bautır yang sama antara master dan slave-nya 9600 gitu ya. Nah, pertama karena ini gue jadi master ya, master RS485, gue bikin mode enable TX pin-nya itu sebagai high ya. Ini menandakan ya defaultnya TX ya, transmit.
di loopnya gue sebenarnya ngirim terus-terusan nih myserial.print ya, gue ngirim data get ya, gue kirim data get ke Slave, terus Slave akan diterima nih kalau datanya get, dia bakal ngirim data gitu. Jadi gue setiap kali looping gue bakal ngirim get ditambah dengan persen ya, karakter persen ini untuk apa? Nanti ini untuk flag penerima gitu ya. Jadi kalau datanya udah sampai persen ya udah stop di situ gitu ya. Nanti ada namanya real string until ya. Untilnya until apa? Until karakter itu gitu. Nah, terus setelah gua ngirim data get persen, langsung gua low ini si pin tx-nya tadi supaya gue jadi transmit kan. Gue tadinya kan awalnya udah high tuh. High itu kan sebagai tx ya, transmit. Terus kemudian gua ngirim get, kemudian gua end tx-nya jadi low supaya gue jadi retrieve gitu ya. Terus ini gua ada time limit. Ini gua akan menggunakan timeout, model timeout selama 3 detik. Nah, di sini source code-nya ya. Caranya gini, gue bikin variable dengan nama time limit, tipe datanya unsigned long ya. Kemudian dimasukin data milis sekarang ya. Selama milisnya dikurangi time limitnya, dikurangi ini ya, masih kurang dari 3000, masih kurang dari 3 detik ya. Dia bakal looping di sini nih, di while ini looping. Menunggu sampai ada myserial available. Artinya apa? Menunggu dari si slave-nya tuh ngirim data. Setelah slave-nya ngirim data, gue bikin variable lokal namanya data in. Kemudian gue langsung masukin datanya myserial.print string until apa until nih bahasanya. Ini gini, string until persen gitu ya. Jadi sama di Slave juga dia ngirimnya terakhirnya dikasih persen. Dapat datanya masuk ke data in, gue serial print aja. Nah kemudian setelah di serial print ke monitor, gue jangan lupa nih, karena ini transmit ya udah gue otomatis jadi high lagi, jadi transmit lagi ya. Jadi enable TXP-nya di high lagi. Setelah itu gue break. Break itu untuk apa di sini? Untuk keluar dari while. Pada saat gua nerima data di waktu 1 detik, ya udah nggak usah nunggu 3 detik gitu ya untuk loopingnya. 1 detik langsung aja break keluar. Kemudian gua akan kasih delay 5 detik di sini. Jadi per 5 detik master akan kirim data ke slave-nya gitu guys. Kemudian di bagian slave-nya ya, di slave-nya sini. Sama nih. Dari awalnya sama, define-nya sama. Sama semua, cuma di sini beda nih. Pin mode NTX-nya itu langsung gua low-in dulu ya. Karena default-nya itu RX ya, receive. Gua low-in dulu. Kemudian loop-nya juga dia hanya membaca fokusnya pada data yang masuk guys gitu. Apakah ada data masuk nih? If myserial.available. Bila ada, maka sama tuh. myserial.readString until persen gitu ya, sama. Jadi di data itu bakal masuk data in. Kemudian apa? Gua harus nge-parsing data nih. Apa sih yang diminta oleh si master gitu kan ya? Nanti lu bisa bikin beberapa function di sini, beberapa seleksi kondisi. Jika yang dibutuhkan sensor 1 ya misalkan di sini jadinya get-nya tuh get 1 gitu ya. Tapi kalau sensor 2, get 2, get 3 gitu ya. Jadi diperjelas di sini. Nah, karena gue cuma 1 data atau 1 kali permintaan, ini untuk contoh aja sih. Gue cuma pakai nih data in. Kenapa gue pakai substring? Supaya data yang masuk ini kan bisa jadi lebih dari get-nya doang ya. Jadi istilahnya di split gitu ya, atau di substring tuh kayak diambil sebagian gitu ya. Dari mulai 0 sampai 3. 0 tuh di mana? 0 tuh di sini nih. 0 1 2, 3. Jadi kalau ada get gini berarti 0 sampai 3 artinya. Jadi kalau datanya walaupun di sini ada get 1 2 3 4 5 di belakangnya, tapi gue abaikan. Gue cuma ambil 3 karakter di depan ya, 0 sampai 3 nih, 3 karakter di depan. 0 sampai 3. Kemudian dengan namanya tuh get, stringnya itu get ya. Kalau sama dengan get, maka gue langsung kirim data ke master. Caranya apa? NTX-nya itu tadinya kan low ya. Gue jadiin high sekarang ya untuk dia mengirim data. Nah ini tadinya gue mau pakai buffer time, pakai delay barangkali ada jeda ya, ternyata nggak perlu nih, delaynya nggak perlu, kita buang aja. Nah kemudian gue bikin string variable lokal ya, string data out, namanya itu nih, jadi gue ngirim jarak 1, terus pagar 50, jarak 2, pagar 35. Gue sebenarnya di sini pagar-pagar itu untuk bikin semacam flag untuk diparsing ya, nanti parsing datanya. Kalau misalkan ini jarak 1, terus ada parsing pagarnya, ambil yang ininya gitu. Untuk kedepannya sih, tapi yang ini mah contoh aja, intinya gue ngirim gini. Jarak 1, pagar 50, jarak 2, pagar 35. Terus terakhirnya jangan lupa nih, pakai karakter persen ya, supaya nanti si master tuh tahu gitu. Kemudian myserial.print, ini doang coba, ngirimnya tuh myserial.print gitu kan. Nah setelah nge-print, jangan lupa, si enable text-nya di low lagi, supaya dia defaultnya akan terima data gitu ya, si RS485-nya gitu. Tapi sebenarnya di sini, karena gua langsung di sini pakai TXR sini, ini sebenarnya nggak kepake nih, NTX ini nggak kepake. Karena gue mainnya kan langsung ya, ini dari kabel TX ke RX, RX ke TX gitu ya. Tapi ini harus bekerja dulu ya, tadi gue bilangnya baru bekerja dulu. Nanti baru kalau udah bisa, baru lo convert masukin ke sini, ke kabel ini gitu guys.
Kayak contohnya ya, gue upload dulu programnya. Nah di sini gue ada namanya Hercules ya, itu untuk serial monitor ya, sama aja kayak di Arduino. Karena kan gue butuh ada 2 Arduino, jadi nggak bisa nih di satu Arduino IDE ya, karena satu Arduino IDE itu cuma punya satu serial monitor, jadi nggak bisa 2. Gue colokin dulu ya ini. Nah ini gue kosongin dulu. Ini Hercules kan di COM7 itu sebagai slave ya. Jadi COM7 itu sebagai slave, motor 900 gue open dulu nih, open. COM7 open ya, ini sebagai slave. Ini cuma starting system aja, terus ini ada get kirim data ke master. Jadi per 5 detik memang si master tuh ngirim data get gitu kan ya. Nah, ntar kita lihat coba masternya di sini. Kita di port 18, kita lihat. Nah itu muncul tuh. Jadi ketika ini waiting data loop, jadi nunggu 5 detik ya. Terus begitu dia ngirim data get gitu kan, kirim langsung muncul tuh. Jadi nggak nyampe 1 detik tuh, cepet banget guys. Begitu minta data, waiting data, minta data nih, udah ngirim get kan. Di sini udah, oh ya udah get nih, kirim data ke master, langsung dikirim lagi yang data ini nih. Jarak 150, jarak 2 35. Terus waiting loop lagi, nunggu 5 detik lagi gitu guys. Jadi cepet banget. Ini sebelum gue pasang RS485. Nah sekarang ini gue liatin ke lu setelah dipasang RS485. Nah ini ya, gue bilang sama lo, gue pakai kabelan di sini. Ya, kabelan yang warna oranye dan putih oranye. Kabelan ini gue beli sekitar 100 meter nih. Ini kabelnya bagus nih, outdoor, kabel outdoor. Nah ini masuk ke slave nih, sama nih, AB ya. A B dengan B. A-nya itu yang oranye, B-nya itu yang putih oranye. Nah kemudian ini ada 3 pin ya, 3 pin dari Arduino-nya. Nah ini datanya nih. Datanya tuh langsung ya. Sama tadi ya. Antara udah dipasang modul RS485 dan belum dipasang RS485 itu hampir sama tuh, jadi cepet banget sih, nggak nyampe 1 detik gitu pengirimannya gitu guys. Nah ini aja sih dari gua ya tentang modul RS485. Semoga lo memahami ya apa itu RS485. Sebenarnya sama aja sih, sama aja dengan serial biasa ya, yang sering kita atau lo pada lakuin antara micro 1 dan micro 2. Pertukarannya sama aja, cuman bedanya ini bisa lebih panjang nih. Jadi kalau ada micro 1 di bawah, terus micro 2 di lantai 2 gitu ya, atau di lantai 3 dengan jarak 100 meter itu masih aman. Gue belum pernah nyoba sih sampai 1 kilo. Tapi katanya sih kalau dari datasheetnya itu bisa sampai 1,2 kilo ya. Tapi gue belum tahu. Gue baru nyoba memang ada kabel yang 100 meter ya. Jadi gue baru pakai yang itu gitu. Jadi maksudnya tanpa perlu pakai koneksi wifi atau tanpa perlu pakai koneksi apa, tapi yang menggunakan kabel. Nah ini bisa jadi pilihan dan solusi gitu guys. Nah paling gitu aja guys dari gua sharingnya kali ini ya. Terlalu banyak ngomong nih hari ini. Tapi nggak apa, supaya kita sama-sama paham ya. Gua sharing sesuatu supaya kalian juga paham gitu guys. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.